Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang kami muliakan para alim, ulama, sesepuh dan bini sepuh, para kiai, bunyai, gus, ning, para ustadz-ustadzah semua saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita panjataken rasa syukur dumateng Allah dengan ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan barokah hidup ini sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian sinau bareng ilmu tasawuf kitab Minah Husaniyah majelis yang ke-25 ini, marilah kita baca Fatihah, kita tujukan kepada musannif hadil kitab, kemudian kepada sanad-sanad guru kita, biniyatul qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wedya sira aidon halimneh minal hayai saking wirang isin at-tabi kang bangsa watek. Fa innahu mongko satemene isin iku makdudatun den wilang-wilang min jumlatil kibri saking golongane wong kang gumedhe indal qaumi mungguhe wong ahli tasawuf. Waqad asyara lan teman-teman para wa isyara sapa Sayyidi Gusti kita Umar bin Farid rahimahullahu taala ilaihi maring Umar bin Farid biqauli kelawan dawuhe Umar mau dawuhe tamassak bi atyalil hawa wa la ilhaya wa khalli sabilan nasikina wa injallu. Tamassak cecekelan sira biat yalin kelawan buntute pira-pira nafsu, wakhla lan buanga sira al haya ing isin, wa khala lan nyampura sira sabilan nasikina ing dalane wong kang ahli ibadah, wa in jalla wa in lan senajan jallu agung sapa nasikin, wa huwa lan utawi ayal hayatut tabi sing diarani hayat tabi iku ayas tahiyan to isin sapa saksun wong. Inna ayyadzkura yento nyebut sapa saksun Allah ing Allah taala moro sapa Allah birraf isauti kelawan bantere swara bihabratin nasi ing dalem kersane menungso, di hadapan manusia dia malu zikir dengan keras. Artinya begini, hindarilah olehmu rasa malu yang sebangsa watak, karena hal itu termasuk sebagian dari kesombongan menurut para ulama ahli tasawuf. Dan Sayyidina Umar berkata dalam syairnya, peganglah olehmu ekor hawa nafsu, buanglah rasa malu, berbaulah di jalan Allah, di jalan orang-orang ahli ibadah walaupun berkedudukan tinggi. Di sini diteruskan wa wal hayat tabi ayastayasu in ayatullahu taala birafil sauti bihadratin nas. Yang dimaksud malu yaitu sebagai sawata ialah seorang merasa malu untuk berzikir kepada Allah taala dengan suara keras di hadapan orang-orang kebanyakan. Orang yang meninggalkan zikir dengan suara keras
di hadapan orang-orang adalah orang yang memiliki kemuliaan, seperti para qadhi, hakim, orang yang memberikan kegembiraan, para guru-guru dan lain-lainnya. Maka apabila salah seseorang dari mereka memaksa diri untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dengan suara keras di hadapan orang-orang, ia merasa malu seolah-olah ia melakukan kemaksiatan. Mestinya orang yang seperti itu harus berzikir dengan suara keras hingga mereka dapat keluar dari sifat sombong. Jadi kita usahakan, jadi dalam keadaan apapun, kalau memang kita itu suka berzikir dengan keras, maka lakukanlah. Jadi wa aksaru man bitarkid dzalika bihadratin nasi ashabal anfus kal qudati wal mubasyirin wasuyuhi wa nahwihim fa idza kallafa ahaduhum ayatllahu ta'ala bihadrin nasi hasula indahu khajalun ka'annahu irtakaba ma'syiyatan fa mislu haula yuhibbu alaihim adzikru bi raf'i sautin hatta yahruju anil kibari. Jadi dalam keadaan apapun sudahlah, kalau memang biasa zikir dengan keras di hadapan siapapun, tetap yang penting kita tidak niatan sombong. Yang penting kita tidak niatan sombong. Jangan sampai merasa malu, karena dengan kerasnya zikir tadi itu mampu menggerakkan zikir itu sampai ke relung hati, konsentrasinya, bahkan bahasanya itu bisa memfanakkan diri dengan zikir itu. Itu lebih utama daripada zikirnya pelan-pelan, zikirnya itu dengan sirih, tapi di situ ada rasa sombong. Aku loh orang yang hebat bisa zikir sirih. Aku loh orang yang derajatnya tinggi bisa zikir dengan sirih. Itu penyakit. Itu penyakit ya. Hati buang. Sebaik buang itu. Karena apa? Karena itu akan menghijab diri kita sendiri. Jadi kalau ingin zikir, zikir aja. Zikir yang keras silahkan gitu. Yang penting tidak tujuannya riya atau sombong. Hilangkan rasa malu, hilangkan masalah malu itu. Insyaallah nanti akan mendapatkan nikmatnya zikir gitu. Diteruskan, wa kana sayyidi wa kana lan ono sapa sayyidi ibnu sapa Muhammad rahimahullah, Sayyid Muhammad rahimahullahu taala iku yakmuru perintah, iku yakmuru perintah sapa Muhammad rahimahullah, Sayyid Muhammad ashabu ing santri-santri Sayyid Muhammad biraf'i sauti kelawan ngangkat suara bizikri kelawan zikir fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar, wasyawari kilan pira-pira dalan gedhe, wal mawadhi lan pira-pira panggonan al akhir bati kang rusak, al mahjurati kang den tinggal, wa yaquluna dawuh sapa Sayyid Muhammad mau dawuh apa udzkurullaha zikira sira kabeh Allah ing Allah taala mohor supo Allah fi hadzal amaniki amakine ing dalam mengkene pira-pira panggonan hatta tasyada sehingga nyekseni apa hadzila amakin mau lakum kedhe sira kabeh yaumul kiamati ing dalam dina kiamat, wa tuharriku lan ngopong sapa sira kabeh annamu saeng rahasiane tabi'in nasi wateke nafsu, fa innakum mongko satemene sira kabeh iku fi hijabi ma ing dalam hijabe barang lam tukharriku kang ora nglebur sira ing ma fa alam sira zalika ing mengkono kaul Muhammad ya akhi dulur ingsun.
Artinya Tuan Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berzikir dan bersuara keras di pasar-pasar, di jalan umum, dan di tempat-tempat kosong tak berpenghuni. Beliau berkata, berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat seperti ini, sehingga tempat-tempat itu menjadi saksi kalian kelak pada hari kiamat. Dan bakarlah tirai penghalang yang berupa tabiat hawa nafsu, karena sesungguhnya kalian akan tetap terhijab selama kalian belum membakarnya. Ketahuilah hal itu, wahai saudaraku. Jadi kalau kita mau zikir, sudahlah zikir aja. Di tempat manapun silakan zikir, yang penting tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Beda. Jadi kemudian niat kita harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innamal a'malu biniat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Tapi kita juga harus memahami kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yadurru ma'ilati wujuban au adaman. Jadi terserah adatnya bagaimana. Jadi harus tahu ilatnya nanti. Kalau tujuannya supaya dipuji orang, ya beda, tidak akan mendapatkan pahala. Tujuannya supaya mendapat sanjungan juga beda. Jadi ini sama dengan istilah orang, istilahnya itu topo rame. Kalau kita bisa syirik, tambah alhamdulillah juga. Syirik dimanapun tempat, ini sudah tingkat tinggi itu. Jadi untuk pemula ya zikir seenaknya aja. Kalau sudah tingkat tinggi beda. Dimanapun tempat dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pasar, di mana bisa zikir kepada Allah karena sudah terbiasa. Mumarosa. Kita yang awal berarti kita melatih diri kita tetap zikir. Itu apa? Ada sebagian orang-orang dimanapun tempat dia tetap bawa tasbih, kemudian putar tasbihnya. Tapi tetap dia niatnya apa? Lillahi ta'ala, bukan karena untuk supaya dipuji. Insya Allah kita dengan belajar zikir itu akan jadi terbiasa, kemudian bisa konsentrasi. Kalau dengan zikir ini pasti ingat Allah, pasti ingat Allah. Jadi kita usahakan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Udzukurni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hidup itu kalau mau zikir kepada Allah, janji Allah, udzukurni adzkurkum. Kalau engkau mau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Apapun yang jadi permasalahan kita semuanya, karena kita ingat pada Allah, maka Allah juga mengingat permasalahan kita. Kita akan mendapatkan penataan langsung dari permasalahan kita, walaupun kita tanpa meminta, karena kita selalu ingat kepada Allah. Udzukurni adzkurkum. Kemudian yang kedua, washkururi wala takfurun. Banyaklah bersyukur atas nikmat Allah. Sudah banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Lain tauddu nikmatallahi la taksuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan mampu menghitungnya. Untuk itu yang pertama yaitu kalau hidup ini mau nyaman, enak, bahagia, tambah imun, yaitu kuncinya selalu zikir kepada Allah agar kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur itu nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita tutup dengan doa, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangdur ilaina,
warhamna wangdur ilaina. Semoga kita selalu dilihat oleh Allah dimanapun tempat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.